Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Radiana, NPM 19140015. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat di negara Irak. Irak merupakan negara di mana salah satu di Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Negara Irak ini berdampingan dengan negara Kuwait dan Arab di selatan dan Yordania di timur. Kondisi sosial masyarakat di negara Irak ini memiliki penduduk sekitar 39 juta manusia. Mayoritas penduduk ini beragama Islam dan etnis Kurdi, tetapi 99% menganut agama Islam. Nah, mereka ini hidupnya di pedesaan karena cenderung lebih damai, tentram, dan aman. Ada sebuah tradisi di Irak ini zaman dahulu itu masih menganut sampai saat ini, di mana anak muda ini dianjurkan menikah di usia dini atau lebih cepat daripada batas umurnya, dikarenakan ini lebih baik karena lebih cepat menikah di usia dini untuk menghindari fitnah. Tetapi hal ini menyebabkan suatu keterpaksaan terhadap anaknya, karena ini mengganggu tentang psikologisnya dan mentalnya, karena belum siap untuk melahirkan anak pada usia di bawah umur. Jadi mereka ini terbebani oleh rumah tangga yang di bawah umur, dan tingkat kelahiran dan kematian ini menaik secara fluktuatif atau tidak semestinya. Nah, negara Irak ini sedang ada konflik dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat ini menyerang Qasem Soleimani di Bandara Internasional Baghdad 3 Januari yang lalu. Dan Irak ini marah dan menggempur Iran dengan rudal. Ujung-ujungnya parlemen negara Irak ini meminta semua negaranya itu, termasuk Amerika Serikat, untuk meninggalkan negara Irak. Meskipun belum ketok palu, tetapi hal ini diambil secara sepihak ini untuk menyelamatkan dirinya dan masyarakatnya terhadap konflik yang sedang terjadi. Nah, mereka ini berselisih paham ini karena tidak adanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak ini, dan tidak mencapai suatu tujuan yang jelas terhadap masalah yang dibahas itu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam sistem sosial di negara Irak. Nah, kelebihannya itu dipenuhinya kebutuhan pokok. Nah, semua warga negara di negara Irak ini dipenuhi sandang pangannya dari makanan, minuman, fasilitas umum, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain, agar terciptanya suatu kenyamanan dalam hidup di negara Irak tersebut.
Nah, yang kedua ini perencanaan negara. Nah, perencanaan negara ini diatur oleh semuanya oleh pemerintah, dikarenakan hal ini menyangkut tentang permasalahan tersebut. Dan yang ketiga itu produksi dikelola oleh negara. Nah, jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh negara tersebut itu keuntungannya untuk negara tersebut. Jadi selanjutnya yaitu kelemahan sistem sosial di negara Irak. 1. Sulitnya transaksi. Nah, sulitnya transaksi ini, tawar-menawar ini sulit dilakukan karena adanya suatu perselisihan antara dua negara, dan terjadinya satu negara ini takut menyinggung negara lain, dan mereka lebih cenderung turun drastis hasil pertaniannya. Dan yang kedua ini adalah sulit dikekang kebebasannya. Nah, dia ini dikekang kebebasannya itu dalam berpikir, dalam bekerja, dalam berkomunikasi, dan yang menyulitkannya itu adalah kebebasan dalam suatu belajar di sekolah. Nah, yang terakhir ini dilarang kebebasan pendidikan formal. Nah, di sini mereka ini tidak dibolehkan sekolah diperbolehkan sekolah setinggi mungkin, karena ini menyebabkan tentang. Dan yang terakhir ini dikekang kebebasan bermoral. Nah, dia ini apapun yang dia lakukan itu tuh tetap salah di mata negara tersebut, karena ya dia dituntut oleh negara untuk negara tersebut, bukan untuk dirinya sendiri. Dan itu terjadi keterpaksaan antara anak tersebut. Kesimpulannya, harusnya apabila ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan dan adanya hak asasi manusia antara manusia, dan adanya toleransi dalam permasalahan tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.